Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat ini sedang heboh tentang satu pertanyaan. Apakah kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Nah, ini heboh karena ada satu orang apologetika yang mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus adalah rencana iblis. Nah, kalau kita melihat ajaran kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jelas sekali penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib atau kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan rencana iblis. Sekali lagi, bukan rencana iblis, melainkan rencana Tuhan Allah. Dari mana kita tahu? Nah, kalau kita membaca di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat itu sudah sangat jelas. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, lihat, Tuhan begitu mengasihi dunia ini sehingga ia merelakan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung segala hukuman dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Allah yang merencanakan, yang menetapkan agar Tuhan Yesus dia datang untuk menderita, untuk memikul semua dosa kita dan menanggung hukumannya, supaya kita dibebaskan daripada hukuman dosa, supaya kita bisa ditebus dosa-dosanya. Jadi bukan rencana iblis. Tuhan mau manusia diampuni dan diselamatkan, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan akan binasa. Tuhan mengasihi manusia. Bagaimana caranya agar manusia bisa diampuni dan diselamatkan? Tidak mungkin Tuhan dengan perkataan saja, oke, dosa kalian sudah diampuni dan diselamatkan. Itu berarti Tuhan itu tidak menunjukkan keadilan dan kekudusannya. Harus ada yang dihukum. Dosa itu harus dihukum. Bagaimana caranya kalau manusia yang menanggung hukuman dosa itu? Pasti binasa. Maka Tuhan memiliki cara satu-satunya yang menunjukkan anugerahnya yang begitu besar kepada umat manusia, yaitu dengan cara apa? Dengan mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Dia memikul semua dosa kita, hukuman dosa kita. Kalau kita membaca di kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini dikatakan Kristus dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat, karena kita telah gagal melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala perintah Tuhan. Ya, kita artinya manusia binasa. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dengan apa? Dengan cara dia menjadi jalan, ya, dengan menjadi kutuk, ya, karena kita. Menjadi kutuk karena kita. Artinya dia menyerahkan dirinya, ya, untuk dikutuk dengan cara digantung di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita, ya, memberikan dirinya menjadi terkutuk. Dengan cara apa? Dengan tergantung di atas kayu salib. Karena orang yang tergantung di atas kayu salib dikatakan orang yang terkutuk, orang yang dihukum. Nah, saudara-saudara, jadi ini semuanya rencana Tuhan Allah. Karena dia begitu mengasihi kita, dia mati di atas kayu salib.
Tuhan telah menetapkan. Karena dia begitu mengasihi manusia, maka dia memikul semua hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kalau kita membaca di perjanjian lama pun sudah dinubuatkan, misalnya di Yesaya pasal 53. Di situ sudah dikasih tahu bagaimana ya Sang Mesias atau Tuhan Yesus dia mati karena kejahatan kita. Dia mati digantung di atas kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Jadi semuanya ini rencana Tuhan Allah ya, demi menyelamatkan umat manusia karena dia begitu mengasihi kita. Nah, jadi bukan rencana iblis, tapi rencana Tuhan Allah. Jadi jelas apa ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan menolong kita semua. Amin.